kelas 10 saya banggakan Sari serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlipat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu tentang jenis kritik dalam karya seni. Saya Chandra Martisal sebagai moderator, Gita dan Delisa sebagai pemateri, ada juga Andika sebagai penjawab, dan yang terakhir ada Reva sebagai notulen. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Mari kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada penyampaian dan pengajian materi. Saya persilakan untuk Delisa terlebih dahulu untuk penyampaian materi. Delisa sebagai pemateri 1 akan mengerjakan jenis kritik karya seni berdasarkan pendekatannya dengan disampaikan oleh Fedlan 1967, yaitu kritik populer, kritik jurnalistik, kritik keilmuan, dan kritik pendidikan. Pengertian yang pertama yaitu kritik populer. Kritik seni populer ditunjukkan untuk konsumsi massa atau umum. Tanggapan yang disampaikan biasanya bersifat umum, lebih pada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Pengertian kedua, jenis kritik jurnalistik. Jenis kritik seni yang dihasilkan tanggapan atau penilaian disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Kritik ini biasanya sangat cepat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas sebuah karya seni. Selanjutnya, kritik keilmuan. Jenis kritik keilmuan bersifat akademis dengan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan kritis yang tinggi untuk menilai atau menanggapi sebuah karya seni. Kritik umumnya disampaikan seorang kritikus yang sudah teruji perkaranya di bidang seni. Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referensi bagi para kolektor atau kurator institusi seni seperti museum, galeri, dan balai lelang. Dan yang terakhir yaitu kritik pendidikan. Kritik pendidikan bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika subjek belajar seni. Umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seni. Selain jenis kritik yang disampaikan Peldam, berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan, terdapat 3 jenis kritik lain, diantaranya kritik formalistik, kritik ekspresifistik, dan kritik instrumentalistik. Selanjutnya pemateri 2 Gita untuk menyampaikan materi. Saya Gita Supandi sebagai pemateri 2 akan menyampaikan tentang prosedur dan juga tahapan kritik dalam karya seni. Beberapa uraian tentang pendekatan dalam kritik karya seni dapat dirumuskan. Tahapan-tahapan kritik karya seni itu secara umum meliputi yang pertama, deskripsi karya seni rupa. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk memperhatikan, menemukan berbagai unsur terkecil dalam seni rupa, mencatat dan juga mendeskripsikan sesuatu yang dilihat apa adanya tanpa berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Berbagai elemen yang merupakan deskripsi, diantaranya bentuk seni, misalnya lukisan, medium apa yang digunakan, misalnya cat, deskripsi poros, misalnya vertikal, deskripsi garis, misalnya planar, dan hubungan antara bentuk, misalnya besar, deskripsi skema, dan juga konteks objek, misalnya lokasi, dan juga lain-lain. Selain deskripsi karya seni rupa, ada juga analisis formal karya seni rupa. Analisis formal ini merupakan tahapan dalam kritik karya seni rupa untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Berbagai elemen yang meliputi yang pertama, penentuan materi pelajaran, pemilihan fitur,
analisis prinsip-prinsip seni rupa dan desain atau komposisi, pembahasan tentang bagaimana elemen, perlakuan terhadap ruang, penggambaran gerakan, efek medium tertentu yang digunakan, persepsi seniman terhadap keseimbangan, proporsi dan juga skala, serta reaksi terhadap objek atau monumen. Yang ketiga adalah interpretasi karya seni rupa. Interpretasi ini merupakan penafsiran makna atau isi dalam sebuah karya seni yang meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan juga benda-benda dan tanda-tanda lain yang dimunculkan. Beberapa elemen yang merupakan interpretasi meliputi yang pertama, ide utama, keseluruhan arti dari karya seni. Selanjutnya, yang keempat adalah evaluasi dalam seni rupa, penilaian karya seni. Evaluasi itu merupakan tahapan yang menjadi ciri utama dari kritik karya seni jika dibandingkan dengan apresiasi. Perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Dari pernyataan pemateri 1 yaitu Delisa dan juga pemateri 2 yaitu saya, dapat disimpulkan bahwa mengkritisi itu bertujuan untuk mencari-cari kesalahan atau kekurangan dan juga kelemahan sebuah karya seni rupa. Pada dasarnya, melalui kegiatan kritik karya seni rupa itu, kita akan belajar atau memberikan penilaian secara objektif terhadap kualitas karya seni untuk meningkatkan kualitas wawasan, tanggapan, dan juga kepekaan terhadap karya seni. Hasil tanggapan dan juga evaluasi terhadap karya itu diharapkan mendorong perupanya itu untuk meningkatkan kualitas karyanya. Saran saya, melalui kegiatan apresiasi dan juga kritik seni, tidak hanya mengapresiasikan dan juga mengkritisi karya seni, tetapi juga belajar mengkritisi berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengedepankan sikap apresiatif. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, saya persilakan bagi audiens yang ingin bertanya di dalam Zoom. Dek Delman pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Saya Cakib Alisa sebagai moderator.